Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Hari ini aku mau bikin tentang pembahasan sekilas mengenai satu topik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, oke? Terima kasih udah nonton. Nah, Ascariasis lumbricoides merupakan cacing parasit golongan cacing intestinal atau yang dikenal sebagai Pterotracheota hemianthus. Cacing ini merupakan jenis TH yang paling banyak menginfeksi populasi dunia dan merupakan cacing terbesar di golongan tersebut. Fase infektif dari Ascaris lumbricoides adalah telur matang yang terdapat di tanah terkontaminasi feses yang mengandung telur Ascaris lumbricoides. Umumnya infeksi parasit ini tidak menimbulkan efek serius, hanya sebagian kecil saja yang berdampak fatal berupa kerusakan intestinal dan saluran amfibi. Selain itu, infeksi Ascaris lumbricoides juga berdampak negatif terhadap status gizi dan tinggi. Jadi, kali ini aku membahas tentang Ascariasis. Infeksi Ascariasis lumbricoides. Nah, infeksi cacing parasit merupakan salah satu beban kesehatan dunia, secara halnya malaria dan tuberkulosis. Perkiraan sepertiga dari masyarakat dunia mengalami infeksi cacing, di mana 300 juta diantaranya mengalami. Secara umum, cacing parasit dapat diklasifikasikan atas nematoda dan Platyhelminthes. Nematoda atau yang dikenal sebagai cacing gelang meliputi intestinal worm, dikenal pula sebagai STH, dan cacing filariasis. Sementara Platyhelminthes meliputi trematoda seperti Scyphosomes dan Cestoda seperti Tapeo. Nah, Ascariasis merupakan infeksi cacing yang disebabkan Ascariasis lumbricoides. Nah, Ascariasis lumbricoides merupakan cacing golongan nematoda dengan ukuran terbesar, yakni panjang 15 sampai 35 cm dan diameter 0,5 cm. Cacing ini bersifat kosmopolitan, tetapi jumlahnya lebih banyak di daerah tropis. Parasit ini berbentuk silinder, memanjang, dan berwarna krem. Ukuran tubuh betina umumnya lebih besar dibandingkan tubuh jantan dan memiliki struktur yang disebut sebagai cincin kopulasi. Selain itu, betina dari cincin cacing ini memiliki ekor meruncing, sedangkan jantan memiliki ekor yang melingkar. Diperkirakan ada 1,4 miliar orang yang mengalami Ascariasis. Adapun distribusinya sebagai berikut. Di negara Oseania 75%, di negara Afrika dan Timur Tengah 16,7%, di negara Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Karibia 8,3%. Jumlah kematian akibat Ascariasis berada di rentang 10.000 hingga 200.000. Namun, penelitian terakhir menunjukkan bahwa angka tersebut hanyalah sekitar 10.000. Sementara untuk morbiditas, Ascariasis juga sangat bervariasi. Jadi, siklus hidup Ascariasis lumbricoides diawali dengan cacing dewasa yang hidup di usus halus. Cacing betina dapat menghasilkan sekitar 200.000 telur cacing per harinya dan dikeluarkan melalui feses. Telur yang dikeluarkan dapat telah dibuahi atau belum. Telur yang belum dibuahi tidak akan mengalami perkembangan, sehingga meskipun tertelan tidak akan menimbulkan Ascariasis. Telur yang dibuahi akan mengalami proses pematangan sebelum akhirnya bersifat infektif. Tahapan ini berlangsung selama 18 hari hingga beberapa minggu tergantung kondisi lingkungan. Telur infektif ini kemudian tertelan dan kemudian menetes menjadi larva di lambung. Larva kemudian masuk ke intestinal, menembus mukosa usus, melalui hepatit portal-vein dan menuju paru. Larva berkembang di paru selama 10-14 hari sebelum kemudian penetrasi alveolus, naik ke bronkus sampai ke kerongkongan dan akhirnya kembali tertelan. Cacing ini kemudian sampai di usus halus dan telah menjadi cacing
Ascaris lumbricoides dewasa dan siap menghasilkan ribuan telur lainnya. Siklus ini berlangsung selama 2 sebagai respon terhadap kehadiran Ascaris lumbricoides. Tubuh akan menghasilkan proinflamatori nucleus seperti 1L strip 1,1L strip 6 dan TNF alpha. Proinflamatori ini akan menekan nafsu makan yang menyebabkan asupan kebutuhan nutrisi pasien berkurang. Selain itu juga, antigen parasit ini juga akan bersaing dengan host dalam menyerap nutrisi yang dikonsumsi oleh host. Ascaris lumbricoides juga akan menghasilkan protease inhibitor dan antitripsin yang mengganggu proses metabolisme. Nah, manifestasi klinis contohnya ada infeksi Ascaris lumbricoides pada umumnya tidak menimbulkan gejala serius, hanya sedikit sekali kejadian infeksi cacing ini yang menimbulkan dampak pengaruh infeksi Ascaris lumbricoides terhadap pertumbuhan. Jadi, infeksi Ascaris lumbricoides dan STH lainnya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya perbedaan tinggi badan dan status nutrisi yang cukup signifikan antara anak yang mengalami infeksi STH. Masih udah nonton? Kalau misalnya kamu mau aku buat video apa, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa makan guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasan aku sekilas mengenai Ascaris lumbricoides, infeksi cacing gelang. Semoga bisa membantu ya. Ini video untuk membantu kamu sekilas mengetahui tentang infeksi cacing gelang. Makasih udah nonton. Jangan lupa ya tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you guys.